kemenangan Gideon. Gideon ini mengalami season yang berat dalam hidupnya. Israel mengalami season yang berat karena mereka menghadapi orang Midian. Mereka dikepung, setiap kali ada tuayan, orang Midian itu akan datang dan merampas tuayan. Sehingga mereka kering, mereka terjebak, mereka terperangkap, mereka pas-pasan. Baik saudara, tetapi Tuhan memanggil Gideon dari seorang penakut menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Gideon itu aslinya penakut, baik saudara. Bayangkan mengirik gandum, itu harusnya di atas ya. Mengirik gandum itu harusnya di atas. Tapi saking takutnya, dia mengirik gandum bukan di atas, tapi di dalam pemerasan anggur, artinya di lembah. Mungkin keadaan kita seperti ini hari ini. Kita saking takutnya kepada seseorang, kita takut kepada hal banyak. Maka dari tempat yang tinggi, kita bersembunyi. Kita lari bersembunyi. Supaya kita nggak diketahui orang apa yang kita lakukan. Bukan karena kita salah, tapi karena kita terbatas. Wah, turun. Takut. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang sama Gideon. Hai engkau, pahlawan Allah yang gagah berani. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang lagi sembunyi, orang lagi bersembunyi ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, hai engkau, pahlawan Allah yang gagah berani. Apakah itu kontradiksi? Ya, lagi sembunyi. Mungkin hari ini kita punya rasa takut. Hari ini kita punya rasa khawatir. Tapi hari ini dengar baik-baik, Tuhan juga berkata kepada kita, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Ayo bangkit, Tuhan memberi kemenangan yang besar untukmu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa kunci kemenangan Gideon? Baik besar, apa kunci kemenangan Gideon? Yang pertama, Gideon ini memastikan Tuhan itu bersama dengan dia. Hari ini bagaimana kita menang dalam hidup? Pastikan Tuhan itu bersama dengan kita. Nomor satu. Gideon tidak sungkan minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau pilih aku, kasih aku tanda. Dia ngobrol sama Tuhan. Tadi kita sama-sama menyanyi ya. Aku mengasihi engkau Tuhan. Mengasihi itu bersifat pribadi Bapak Ibu Saudara ya. Cinta itu bersifat pribadi. Gak ada yang bisa ngerasakan kecuali pribadi. Semua doa itu bersifat pribadi. Apa sih maksudnya pribadi? Saya kasih contoh, saya sering kasih contoh Bapak Ibu Saudara ya. Satu kali teman saya itu waktu kelas pengen ke toilet gitu ya. Lalu dia ngomong sama temennya yang lain, kamu ke toilet ya? Aku titip ya ke toilet. Masa bisa Bapak Ibu Saudara? Gak bisa dong. Karena toilet itu bersifat pribadi. Makan, kita makan. Masa saya yang makan, saudara Nathan yang kenyang kan gak mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Saya yang makan tadi yang WL terakhir kenyang. Gak bisa, pribadi. Sama dengan doa. Sama dengan hubungan. Gideon memastikan, Tuhan, buktikan engkau di pihakku. Dia minta 3 tanda Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam hidup kita ini gak yakin ya. Tuhan ini ya, benar ya ini ya. Tuhan langkahku ini benar ya ke sini ya. Tuhan masa sih aku ini pahlawannya gagah berani, aku ini takut. Gideon meminta tanda. Apa tanda yang diminta? Yang pertama tandanya diminta adalah ketika malaikat Tuhan ngomong, hei engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon ngomong, malaikat, hei engkau Tuhan, tunggulah aku. Kasih aku tanda, tunggu. Aku mau masak, tak kasih persembahan. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat malaikat kita mikirnya apa? Oh ini mimpi kan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Oh mimpi ini. Gideon enggak, tunggu ya. Dia menyadarkan dirinya masak. Dia kembali, malaikat itu tetap ada. Ya, kalau M-nya besar itu artinya Tuhan sedang datang. Malaikat itu gambaran Tuhan. Ya. Wah, dia lihat, dia persembahkan. 1. 2. Tanda yang kedua adalah bulu domba dan embun. Dia mikir, Tuhan sungguh tak Tuhan pakai aku. Yakin tak Tuhan pakai aku? Tuhan beserta aku kah? Kalau boleh Tuhan,
Kalau aku punya bulu domba ini, tak taruh luar. Besok pagi aku minta Tuhan, sekitarnya basah. Ini enggak basah sama sekali. Taruh. Besok paginya dia lihat, semuanya basah, ininya enggak basah. Tuhan mohon ampun sekali lagi Tuhan. Saya minta tanda besoknya, mohon ampun ya Tuhan. Dia memastikan Tuhan bersama dengan dia. Dia enggak mau ngelangkah kalau enggak sama Tuhan. Itu kunci kemenangan kita. Dia minta lagi, Tuhan kalau boleh dibalik sekarang. Besok ini aja yang basah, yang sekelilingnya semua kering. Dan terjadilah besok seperti itu. Semuanya kering, ininya basah. Belum yakin, Gideon belum yakin. Lalu Tuhan berkata, Gideon, kamu sekarang pergi ke tentara Midian. Kamu pergi ke sana. Kalau kamu takut, ajak bujangmu, namanya Peru. Ajak, berangkat. Ketika dia berangkat, malam-malam dia berangkat. Ketika dia sampai di tentara Midian, ini tentara yang besar Bapak Ibu Saudara. Bahkan seluruh Israel aja gak bisa ngelawan. Apalagi cuma Gideon bersama beberapa orang. Mana bisa ngelawan? Maka Gideon turun dengan bujangnya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia takut. Dia ikut ngajak teman kan. Dia turun, dia dengarkan tentara ini. Tentara ini ada satu tentara saksi. Kemarin aku ini mimpi. Dari Israel itu keluar roti yang besar. Menggelinding, menghancurkan semua tentara Midian. Temannya nafsirkan. Oh itu pasti Gideon bin Yoas. Tuhan sudah ngasih kemenangan sama dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, belum perang, musuhnya sudah ngakui. Musuhnya sudah ngakui. Gideon bakal menang. Hari ini dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan itu bersama dengan kita. Kita mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Tapi Tuhan itu punya cara untuk membuat kita lebih dari pemenang. Gideon yakin, yes, Tuhan sama aku. Siapa lawanku? Gak ada. Maka dia pulang dengan semangat. Dia kumpulkan orang-orangnya. Senjatanya dikumpulkan semuanya. Sangkakala, obor sama buyung. Lalu dia berangkat perang. Bapak Ibu Saudara, pesan yang penting, yang pertama, pastikan Tuhan bersama dengan. Coba cek hidup kita ya. Kalau kita masih suka berdosa, Tuhan gak di pihak kita. Ya. Dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Dulu di Eden baik-baik saja semuanya. Karena dosa, pisah. Hari ini sama. Kenapa sih kita takut, kita khawatir akan masa depan? Karena Tuhan gak di pihak kita. Kalau kita ini di pihaknya Allah, siapa lawan kita? Ya. Kita baca ya, Roma 8:31, ayat yang terkenal. Saya mau ingatkan kembali hari ini, mari kita sama-sama belajar. Bahwa kita ini harus memiliki hubungan dengan Allah pribadi. Yang tahu ini cuma Gideon Bapak Ibu Saudara. Tentaranya gak tahu apa-apa. Dia punya hubungan sama Tuhan. Tuhan, beneran nah ini. Engkau mau pakai aku ya? Kasih aku tanda. Pribadi Bapak Ibu Saudara. Hubungan itu pribadi. Yang bisa ngerasakan cuma kita sama Tuhan. Tuhan ubah dari penakut menjadi pahlawan. Karena hubungan ini. Oke, kita buka ya. Roma 8 ayat 31. Dikatakan di sana. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Hari ini pastikan Tuhan bersama dengan kita. Dengan segala keterbatasan kita. Gideon dari penakut yang lari, dia ubah jadi pahlawan. Bapak Ibu Saudara, satu kali seorang bernama D.L. Moody. Dia ini pengkhotbah yang luar biasa, penginjil yang luar biasa. Satu kali ketika dia sedang mau akan berkhotbah, ada seorang dokter yang menghina. Apa D.L. Moody? Sarjana bukan. Pasti khotbahnya ngawur-ngawur. Pasti khotbahnya nggak baik. Pasti khotbahnya nggak bagus. Kebetulan dokter ini nggak percaya. Gitu ya. Lalu dia datang ke KKR-nya D.L. Moody, mau mengolok-ngolok, ya, pengen mengolok-ngolok.
Apa yang terjadi? Dia khotbah. Dari awal sampai akhir, dokter ini nggak bisa ngomong apa-apa, diem. Ketika pulang dia ngomong, Pak Dalmodi, karena khotbah Anda, saya percaya. Bayangkan ya, dari orang itu menghina, oh ini bukan sarjana, ini pasti pikirannya nggak berlogika. Ketika dia rasakan hadirat Allah, waktu Dalmodi khotbah, dia bertobat, dia saksi, saya datang untuk menghina Dalmodi. Tapi saya tahu Tuhan bersama orang ini. Saya bukan lagi menjadi penghinanya, tapi saya percaya dilayani oleh hambanya. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pastikan Tuhan bersama dengan kita. Boleh minta tanda, boleh juga doa. Yang terutama turutilah firman Tuhan. Ya, kita tadi sama-sama nyanyi ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pastikan Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini gak menyenangkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kata hidup baru, kalau kita baptis ya, kita akan berkata selamat hidup baru. Biasanya hidup baru ini juga dikatakan sama orang yang ngapain Bapak Ibu Saudara? Habis ngapain? Habis menikah. Kenapa? Hidupnya jadi baru. Karena dia harus penyesuaian. Ya, dia harus penyesuaian. Dia harus sama-sama mau punya tujuan yang sama, hati yang sama. Ketika kita dibaptis, kita masuk dalam rencana Allah. Kita punya tujuan yang sama dengan Allah, yaitu taat firman. Ya, itu hidup baru kita, hidup yang berbeda, karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Sekarang coba cek hidup kita. Ayo kita pastikan, sudahkah Tuhan tetap bersama saya? Katakan sama-sama ya, sudahkah Tuhan tetap bersama saya? 1, 2, 3, sudahkah Tuhan tetap bersama saya? Biar hadiratnya itu ada bersama kita. Itu kunci kemenangan Gideon. Gideon bukan hebat, dia bukan pahlawan perang, dia gak punya strategi perang. Dia takut, dia turun dari pengirik gandum, masuk ke pemerasan anggur, dibawa, takut. Tapi begitu Tuhan menyertainya, dia berani. Ayo bangun hubungan sama Tuhan. Minta tanda. Itu yang menentukan jalan hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa kunci kemenangan dari Gideon? Ya. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 19. Gideon berperang menggunakan cara Tuhan, bukan dengan caranya. Ya. Gideon berperang bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Allah. Apa Pak maksudnya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau manusia mau perang, kira-kira nyari bolonya, nyari pasukannya tambah banyak apa tambah sedikit? Kalau mau menang tambah banyak apa tambah sedikit? Oh tambah banyak tambah menang kan? Oh pasukanku tambah banyak pasti aku tambah menang. Tuhan berkata terlalu banyak, 32.000 terlalu banyak. Terlalu banyak Gideon. Padahal musuhnya 137.000. Alias apa Bapak Ibu Saudara? Kalau 300 lawan 173.000, satu orang lawan 13 orang. Satu orang ini dikepung 13. Dikepung 2 aja belum tentu bisa menang. 1 lawan 1 belum tentu bisa menang. 13. 1 lawan 13. Wow. Tuhan itu punya cara. Kadang kita tuh harus menyingkirkan orang-orang dalam hidup kita. Yang apa? Yang pertama, apa seleksinya Tuhan? Yang pertama seleksinya Tuhan itu dipilih atas takut apa tidak. Punya iman apa enggak. Tuhan minta sama Gideon, pasukanmu yang takut suruh pulang. Pulang. 22.000 orang pulang. Yang pertama Tuhan itu lihat apa sih dari seorang pahlawan? Lihat imannya. Kalau gak percaya sama Tuhan, mending kamu pulang. Karena kamu akan buat masalah. Pulang.
Tuhan tuh lihat hati kita hari ini. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita gak akan takut. Ya. Dengan caranya Tuhan apa? Pasukannya dikurangi lagi dengan cara minum. Yang kedua, seleksi Tuhan. Itu seorang pasukan Allah yang gagah berani. Itu sikap atau attitude. Minumnya diambil pakai tangan. Apa? Dikatakan di Alkitab kayak anjing. Langsung nyosor Pak Ibu. Katakan Alkitab ya. Nyosor gitu langsung. Tuhan berkata yang ngambil pakai tangan ini. Bawa. Disiplin. Baik saudara, gak bisa kita ini ikut Tuhan kalau gak disiplin. Kita harus disiplin. Ya, kita harus tahu, kita harus jaga-jaga, waspada. Ini bicara waspada ya. Kalau ngambil air gini kan matanya masih bisa lihat ke depan. Baik saudara. Tapi begitu kalau kita minum gini, gak bisa Baik saudara. Minum gini ditutup dari belakang, dek. Gak tahu siapa yang nutup Baik saudara. Digodai sama temannya gak tahu. Kadang orang itu terlena dalam hidup. Fokus pada sesuatu. Sampai lupa berjaga-jaga. Coba kita cek ya. Jangan-jangan kita fokus sama kerjaan kita sampai kita lupa berjaga-jaga sama Tuhan. Sama hubungan kita. Kita lupa berjaga-jaga sama Tuhan. Tuhan cari pasukan. Yang pertama punya iman. Yang kedua punya sikap. Banyak orang Kristen itu punya iman. Tapi gak punya sikap, ke gereja malas-malasan. Gak punya sikap, waktu nyembah Tuhan itu ya wes lah nyembah Tuhan gini-gini aja. Tuhan nyari seorang yang punya sikap. Pasukan ini punya sikap, walaupun disuruh cuma minum gak ada instruksi, mereka tetap sikapnya benar. Waspada, ngargai orang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau minum banyak yang nyosor gitu ya. Maka apa? Wah liurnya kemana-mana kan itu. Ngargai orang lain. Oh Tuhan tahu. Ini yang minumnya gini bawa 300 lawan 137.000. Mustahil kan? Apa yang mustahil bagi kita? Kita perang dengan cara yang berbeda. Bukan dengan caranya manusia tapi dengan cara Allah. Malah dikurangi tentara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, caranya beda. Bukan dengan alat perang. Tapi dengan sangkakala, buyung dan obor. Menarik sekali. Bukan bawa pedang loh Bapak Ibu Saudara. Bukan bawa pedang sama-sama bawa pedang 300. Bawa sangkakala. Mereka perangnya itu bukan nyerang ke depan. Tapi mereka berdoa ke atas. Panggil Tuhan. Mecahkan buyung. Taat, belajar taat. Ya, ketika itu mereka dapat kemenangan yang besar. Bapak Ibu Saudara, nggak jarang orang itu menang dalam hidup bukan karena kepintarannya, bukan karena dia itu menemukan solusi sendiri, tapi karena dia berdoa, karena dia puasa. Disitulah letak kemenangan. Waktu dia arahnya ke atas, pikirannya itu ke Tuhan, bukan ke masalah ini. Dia pikirannya ke Tuhan. Di situ dia ngalami kemenangan yang besar. Ingat ya, saya sering kasih contoh ya. Ada seorang bapak, dia itu karena punya masalah, dia datang semua ibadah. Doa pagi dia datang. Ya, doa malam dia datang. Remaja didatangi, kaum bapak di mana datangi. Kaum ibu juga didatangi. Padahal dia bapak-bapak. Gitu kan? Pokoknya cari Tuhan. Gitu ya. Lalu dia dapat jawaban, dia menang. Ingat ya. Tadi itu ke atas, sangkakala, buyung cuma belajar taat sama Tuhan. Begitu dia enak, dia menang, dia mulai enak kerjaannya, lupa sama Tuhan. Dia mulai nggak ibadah, minggu pun nggak ibadah. Kita ini sering kayak gini. Ya. Mari kita pastikan Tuhan bersama kita. 1, 2, mari perang dengan caranya Tuhan. Mari perang dengan caranya Tuhan. Jangan pakai cara kita. Mungkin kita sedang difitnah. Mungkin sedang dikhianati. Kalau pakai cara kita gimana? Ya kita pukuli kan. Kita hancurkan, kita fitnah balik. Gitu kan. Jangan, pakai caranya Tuhan. Ampuni, lepaskan. Disitulah Tuhan bekerja hebat. Gideon menang tanpa ada pasukannya yang tumbang. Ini penting Pak Ibu Saudara. Ini penting. Banyak orang perang gak mikir. Pasukannya tumbang berapa gak mikir.
Tapi ketika Gideon, 300 orang bersama dirinya. Tidak ada yang mati. Satu pun tidak ada. Tapi yang mengalami kemenangan yang besar. Saya berdoa hari ini, kita bukan mengalami kekurangan atau kehilangan. Tapi kita mengalami kemenangan yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tanya Tuhan. Saya kasih contoh lain baik besar. Daud ini memastikan Tuhan bersama dia. Satu kali dia perang lawan Filistin. Dia perang, dia menang. Lalu lawannya itu comeback gitu ya. Lawan lagi. Dia masih tanya Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ya, kita punya masalah yang sama. Ya. Umpama ya, kita sakit. Kita kan sudah tahu obatnya itu ini loh kalau sakit ini. Begitu sakit itu datang lagi, kita biasanya ngapain? Beli obat yang sama. Daud juga pasti kan, lawan Filistin. Pertama kali dia menang dengan cara ini. Kedua kali datang, dia nggak mau sok tahu. Dia tanya, Tuhan, aku lawan ini gimana? Daud perang dengan caranya Tuhan. Tuhan berkata, muter. Jangan lurus. Muter keliling. Loh, padahal musuhnya sama loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita menghadapi musuh yang sama, tapi kita nggak menang-menang. Karena kita nggak pakai cara kita. Bukan caranya Tuhan. Kita baca ya. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 24. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 24. Bapak Ibu Saudara, mari baca bergantian. Saya ayat 17. Bapak Ibu Saudara 18, begitu seterusnya sampai ayat 24. 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, 19, berkatalah Daud kepada Tuhan, apakah aku ini harus melaju melawan orang Filistin? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud memastikan Tuhan bersama dia. Tuhan, aku maju perang ini boleh ya? Tuhan sama aku ya? Maju. Oke, lanjut ya. 20 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Baal Perasim, ya, jadi papak langsung di depan, lurus. Tuhan tuh nyuruh lurus, langsung lurus seperti air menerobos musuh-musuhnya. 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, maju lagi musuh yang sama, masalah yang sama. Tapi Daud memilih, Tuhan gimana ini? Dia tanya. Dan ia menjawab, janganlah maju. Loh, Tuhan ngasih cara lain. Janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24 Bapak Ibu Saudara, sama-sama 1, 2, 3. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak bukit kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itulah Tuhan keluar berperang di depanmu dan memukul kala tentara orang Filistin. Amin. Bapak Saudara, musuhnya sama, ya, masalahnya sama, tapi Daud milih tanya Tuhan, Tuhan caranya gimana? Kita kadang sering terlalu sombong ya. Oh, masalah gini caranya gini. Pengalaman. Daudnya, Tuhan, ini musuhnya datang lagi. Aku maju, lurus, aku diem, atau aku keliling. Tuhan kata keliling. Tunggu sampai bunyi derap di pohon kertau. Caranya Tuhan. Ya, bukan dipapak langsung sama Daud. Dia tanya Tuhan. Gideon bukan bawa pedang, tapi membawa sangkakala, buyung dan obor. Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo perang dengan caranya Tuhan. Jangan memerangi manusianya ya. Seringkali orang itu marah sama manusianya, mukul manusianya. Dengan cara hukum, dengan cara semuanya. Pakai caranya Tuhan.
Itulah kunci kemenangan Gideon. Baik saudara, Albert Einstein pernah berkata, jika kita melakukan dengan cara yang sama, namun berharap hasilnya beda, itu gila. Baik saudara, kita kalau menggunakan cara yang sama terus dan berharap hasilnya beda, itu kita gila. Maksudnya apa? Kalau kita pakai kekuatan kita, kita tahu nggak bisa. Kita paksa pakai kekuatan kita terus. Itu namanya gila. Tapi hari ini kalau kita terpentok, kita tanya Tuhan, Tuhan caranya gimana? Waktu Tuhan kasih cara, itulah kunci kemenangan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Baik saudara, sebelum lanjut, ya, poin ketiga saya mau kasih contoh. Saya ingatkan kembali baik saudara. Aqua ini ya, dan sedotan, straw ya. Baik saudara, kadang kita ini nggak bisa nusuk aqua ini dengan gampang gitu ya. Kan gini nggak bisa ya. Kadang-kadang pakai kekuatan kita keras. Gitu ya. Tambah semakin keras. Gitu ya. Sampai pakai seluruh badan, akhirnya apa? Pecah di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Dengan cara yang berbeda. Maka ditekuk, ya kan? Setelah ini ditekuk, gak perlu kekuatan keras, pelan aja, udah lubang, kita bisa minum. Gitu kan? Sama dengan hidup ini, masalahnya boleh sama. Kita mungkin pakai kekuatan kita nggak bisa. Tapi waktu kita menekuk lutut kita berdoa. Kok masalahnya jadi gampang? Kok masalahnya jadi selesai? Gideon, orang Midian itu besar bagi dia. Gitu ya. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, mereka bunuh-bunuh sendiri. Ketika sangkakala dibunyikan, puing dipecahkan, mereka itu mati sendiri, selesai sendiri. Masalah itu selesai sendiri. Bisa bayangkan ini Pak? Caranya kita yang harus kita ubah dengan caranya Tuhan. Saya berdoa apapun masalah kita hari ini. Waktu kita berdoa pagi hari ini, kita mengalami kemenangan yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari kunci kemenangan Gideon? Yang pertama, pastikan Tuhan bersama kita. Minta tanda, bangun hubungan yang benar. Buang semua dosa. Yang kedua, dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Kita berperang. Maka kita mengalami mujizat yang besar. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Gideon, jangan kaget jika orang iri dengan kemenangan kita. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 5. Orang Efraim, Bapak Ibu Efraim itu orang Israel loh padahal. Harusnya kan seneng ya, Midian kalah, orang Israel hidup tenang, menang. Oh enggak, Efraim cari masalah sama Gideon. Loh kamu perang kok ngajak aku? Loh kamu kok gaya, sombong. Ayo kita perang. Loh coba Bapak Ibu Saudara ya. Waktu menang di atas, kita sudah menang atas masalah. Ada orang gak suka, jangan kaget. Kita baca ya. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca Bapak Ibu Saudara sebagai ayat-ayat terakhir kita ya. Hakim-Hakim 8 1 sampai 5. Ayat apa yang paling suka jemaat Bapak Ibu Saudara? Ya, ayat-ayat terakhir gitu ya. Oke, kita baca bergantian, saya 1, Bapak Ibu Saudara 2, begitu seterusnya sampai ayat 5. 1. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini? Ini sudah menang terhadap kami. Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Ya, kadang orang nggak bisa ngerti caranya Tuhan, rohnya nggak sampai. Ya. Orang Efraim ini ngomong, loh kamu tuh nggak ngajak kita, lebih banyak kan lebih bagus. Loh kamu pakai caramu, kok bisa gitu? Orang Efraim nggak suka. Lanjut. Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Lebih baik. Yes. 3. Allah telah menyerahkan kedua raja orang Midian, yakni Oreb dan Zeeb, di dalam tanganmu. Apa yang telah dapat ku capai, jika dibandingkan dengan kamu. Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3.
5. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku, sebab mereka telah lelah. Dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja orang Midian. Kalau Bapak Ibu Saudara baca terus, orang Sukot gak mau bantu Gideon. Orang berikutnya kumpulan anak ini gak mau bantu Gideon. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ini menang lawan sakit kita, waktu kita ini menang lawan masalah kita, belum tentu semua orang itu suka. Tuh kamu ini menang kok pakai cara kayak gitu. Syirik. Dalam kemenangan jangan kaget kalau orang gak suka. Itu sudah biasa. Tapi Gideon gak ambil pusing. Dia tahu Tuhan bersamanya. Dia tahu dia menang dengan cara Tuhan. Cara yang benar. Dia gak ambil pusing. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Samuel 18, ketika Daud menang perang, dia pulang, perempuan nyanyi-nyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa. Sejak hari itu Saul gak suka sama Daud. Kalau kita hari ini mau menang, jangan kaget kalau kita lagi menang, orang gak suka. Itu sudah biasa. Kayak siapkan mental. Banyak orang itu pengen menang tapi gak siap untuk jadi pemenang. Ya. Banyak orang itu pengen kaya tapi gak siap jadi orang kaya. Mindsetnya gak diubah. Banyak orang ingin sembuh tapi mindsetnya gak diubah. Hari ini kalau kita mau menang, jangan kaget kalau orang gak suka sama kita. Ingat ya, Daud, Saul gak suka. Gideon, orang Efraim gak suka sama dia. Sebagai penutup quotes Bapak Ibu Saudara ya. Pohon apa yang dilempar batu? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, pohon apa yang dilempar batu? Pohon yang berbuah. Gak ada pohon kering-kering dilempar batu, gak ada urusan. Tapi begitu kita berbuah kemenangan, di situ orang pengen menjatuhkan kemenangan kita. Atau iri sama kemenangan kita, dilempar batu. Ya, hari ini kalau kita menang, jangan marah kalau orang marah sama kita. Atau iri sama kita, jangan kaget. Kasih mereka. Gideon mengasihi. Dia berkata, tenang, raja ini loh bawaan. Raja orang Midian ini bawa aja. Gak apa-apa bawaan, kamu ini bagus. Dia gak marah, dia gak menghancurkan bangsanya. Tapi dia mengasihi. Maka kemenangan Gideon, kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang besar. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita waktu mengalami kemenangan yang besar kita bukan sombong. Orang kalau sombong ditanya, dikritik, diiri, wah dihancurkan orang itu. Enggak. Tapi Efraim dikasih oleh Gideon. Hari ini saya berdoa, waktu kita berdoa, pastikan Tuhan ada bersama kita. Dengan caranya, kita akan mengalami kemenangan yang besar. Mari kita masuk hadirat Allah.